Assalamualaikum, selamat siang Bapak dan Ibu, rekan-rekan pelajar. Izin kita mulai 7 menit lagi sambil menanti rekan-rekan yang lain hadir. Mohon menunggu, terima kasih.
Ya, kasih tahu aja. Ikut OJT langsung. Kamu dikirimin ya. Itu mau diikutin OJT harus ikut OJT kan? Harus ikut OJT. Ya, nanti dia Karena kita Chan. Ih, masih ini sih. Assalamualaikum. Tes, Tes. tes, tes. Hmm.
Lihat kok aku SMK Negeri 16 Penegak hadir kok itunya masih Rahmat Hidayat Aduh, ya. ah, Rahmat Hidayat siapa? Dipakai kan waktu itu. Ya Bu, iya. indahnya di jalan Bu. Dari ininya emot dulu, emot dulu ada akunya ya. Emot dulu. Dia Bu ini lagi meluncur ke sini di bawah. Aku nggak pernah Jadi pakai udah, Zoom. Tapi selalu muncul ya. Karena aku pernah pakai Zoom. Kan ya. udah Bu dari tadi. Tuh. Karena tadi nggak aku matiin. Tapi otomatis kalau live mati, mati kan. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terus wabarakatuh. kita SMK aja. Waalaikumsalam Siap kita mulai Zoom-nya izin ya Bapak dan Ibu, Mana rekan-rekan ya? pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Selamat ke siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam yang warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat siang. siang juga Bu. Apa kabar Bapak dan Ibu, rekan-rekan Alhamdulillah. pelajar? Mudah-mudahan baik semuanya, insya Allah sehat semua ya. Izin sebelum mulai sosialisasi, izin menyampaikan sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan Oh iya. untuk mengizinkan hadir Bapak dan Ibu guru pendamping hadir di virtual beserta rekan-rekan pelajar yang sudah hadir di luar virtual. Mohon izin karena keterbatasan nanti peserta yang tidak hadir mungkin bisa diarahkan untuk melihat di tayangan YouTube. Bapak dan Ibu mungkin sudah sering melihat saya, mungkin pelajar baru pertama kali. Izin saya perkenalkan diri, saya Rizky dari Kementerian Pendidikan Banten sebagai penanggung jawab UKBI. Eh, Alhamdulillah, sosialisasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan eh, UKBI bagi pelajar SMA dan SMK yang akan dilaksanakan di bulan Januari sampai dengan Februari. Kami mohon izin karena terjadi keterlambatan pembuatan akun yang tadi awalnya direncanakan ujian di tanggal 13 ya, tapi ada beberapa yang harus mundur sampai ke tanggal 20. Terus kami mohon maaf. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu semua dalam waktu yang mungkin sempit ya dalam penyempurnaan akun dalam seminggu ini berjalan lancar dan tidak ada kendala gitu ya. Ya, tontonnya gimana? Izin yang tidak bisa hadir bisa langsung karena di YouTube-nya tidak bisa tapi ke Facebook saya bagikan di tautan di grup. Bapak dan Ibu mungkin tidak ada yang tidak bisa hadir di dalam virtual, saya berikan tautan di grup ya, eh, tautan untuk siaran langsungnya. Baik, izin berbagi layar Bapak dan Ibu. Saya akan berbagi layar untuk ini tautan layar. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya. Rekan-rekan pelajar, suara saya terdengar. Di layar sudah tampil. Mohon maaf, mungkin takutnya lewat. Bisa Kurang jelas bergerak, Bu suaranya Bu. ya bisa bergerak. Salin dia saya, bisa ya. Terlihat di sana ada perpindahan salin dia, takutnya.
Tidak bergerak-bergerak ya. Baik, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan pelajar, di siang ini sosialisasi UKBI karena tiga hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu mengingatkan kembali tentang UKBI, lalu ada tata cara penyempurnaan akun, dan yang ketiga adalah tata cara pelaksanaan UKBI. Lalu tiga hal ini akan kami sampaikan. Nah, yang akan kami sampaikan, yang pertama, izin mengingat kembali bahwa mungkin ada beberapa pelajar yang belum pernah ikut UKBI di tingkat SMP ataupun di SMA. Saya ingatkan kembali bahwa UKBI adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia yang merupakan tes untuk mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia yang desain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji mulai dari kemahiran terendah hingga kemahiran yang tertinggi. Saat ini UKBI disajikan berbasis jejaring internet dan mudah digunakan. Ada 4 kemampuan dalam kemahiran berbahasa, yaitu kemahiran mendengarkan, ada kemampuan mendengarkan, kemampuan membaca, kemampuan menulis dan berbicara. Yang keempatnya ada dalam pengujian UKBI. Nah, dalam UKBI, kami mengklasifikasikan 4 ranah komunikasi. Kemahiran berbahasa Indonesia tidak hanya bagaimana seseorang menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga bagaimana seseorang memahami bahasa Indonesia dengan baik. Keempat, ranah komunikasi yang pertama adalah sintas. Ini adalah ranah komunikasi yang paling mudah, yang digunakan sehari-hari untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah ranah sosial. Kemahiran berbahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari untuk berinteraksi sosial dengan orang lain. Karena di lingkungan sekolah itu adalah kemahiran yang digunakan adalah kemahiran sosial. Yang ketiga adalah vokasional, kemahiran berbahasa yang digunakan dalam untuk kebutuhan keprofesionalan. Ya, biasanya di SMK ini banyak nih contoh-contoh contoh vokasional yang digunakan, misalnya tata cara penggunaan alat dan lain-lain itu ada di ranah vokasional. Berikutnya yang terakhir yang paling tingkat kesulitan paling tinggi adalah kemahiran berbahasa di ranah akademik, digunakan berkomunikasi dalam bidang keilmuan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sedang membuat tesis ataupun mungkin skripsi ya, biasanya yang digunakan adalah ragam komunikasi di ranah akademik. Di keempat ranah inilah yang nanti peserta uji akan temukan di dalam UKBI, dari yang paling mudah sampai yang paling sulit di akademik. Yang ke dalam UKBI ada 5 seksi pengujian. Yang pertama itu seksi mendengarkan, berisi wacana lisan dalam bentuk dialog dan monolog. Setiap dialog dan monolog terdiri dari 5 butir soal, jumlah soal maksimalnya 40 butir selama 30 menit. Yang kedua, merespon kaidah. Soal tertulis berupa kalimat yang direspon peserta dengan memilih opsi pengganti untuk bagian yang salah. Jumlah soalnya 32 butir selama 25 menit. Yang ketiga, seksi membaca. Wacana tulis berupa 8 wacana, setiap wacana terdiri dari 5 butir soal, jumlah soal maksimalnya 40 butir selama 45 menit. Soal menulis yang keempat adalah soal menulis, soal berisi 2 soal, 1 soal, soal pertama 100 kata, soal kedua 150 kata. Yang kelima, seksi berbicara, ini terdiri juga dari 2 soal. Soal pertama berbicara 3 menit, soal kedua 7 menit. Untuk pelajar tingkat SMA dan SMK yang akan diujikan hanya 3 seksi, yaitu seksi mendengarkan, merespon kaidah, dan membaca. Jadi menulis dan berbicara tidak diujikan untuk pelajar uh, tingkat SMA dan SMP. Lalu peringkat dan skor KBI terbagi ke dalam 7 tingkat, dari yang paling mudah terbatas, dari yang maaf ya, skor yang paling rendah itu terbatas, skor minimalnya 251, lalu ada marginal, semenjana, madya, unggul, sangat unggul, dan istimewa.
Mungkin ini adik-adik ada yang tahu untuk pelajar SMA dan SMK minimal ada di mana? Di Permendikbud nomor 70 tahun 2016 diatur untuk setiap profesi diharapkan ada di mana. Ini mungkin kalau ada yang tahu boleh silakan eh, menyampaikan gitu ya, ada di mana pelaksanaan untuk skor atau predikat skor yang diharapkan dari untuk pelajar. Jadi kita lihat sama-sama ya skornya. Nah, tadi saya sampaikan dari seksi 1 sampai dengan seksi 3 soal maksimal, soal maksimal. Kenapa? Karena saat ini UKBI sudah berbentuk adaptif. Maksudnya adaptif itu apa? Setiap peserta akan mendapatkan jumlah soal dan waktu uji yang berbeda dengan estimasi kemampuannya. Tuh, jadi nanti saat ujian, peserta itu akan berbeda-beda mendapatkan soalnya. Bapak dan Ibu jangan khawatir ketika ujian bersama-sama, anaknya ada yang dalam waktu 1 jam udah selesai, ada yang mungkin dalam waktu maksimal 1 jam 40 menit baru selesai. Akan berbeda setiap orang sesuai dengan jawaban yang dia pilih. Tadi sudah saya sampaikan 4 ranah komunikasi. Jadi kalau peserta berhasil menjawab di ranah sintas, dia akan mendapatkan soal yang lebih sulit di ranah sampai ke ranah sosial. Berhasil di ranah sosial akan mendapatkan lagi soal lebih sulit di ranah vokasional, lalu terakhir dapat di ranah akademik. Itulah yang adaptif. Contohnya ada 2 orang melaksanakan UKBI. Pada tahap awal, kedua peserta ini akan mendapatkan soal di ranah sintas, 5 soal di ranah sintas ya. Jadi mereka menjawab, jawaban mereka lah yang menentukan dari soal berikutnya yang akan diterima. Misalnya peserta A menjawab 5 soal dalam ranah sintas tersebut dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan soal yang lebih sulit dari soal yang pertama. Sampai nanti batas maksimal dia bisa menjawab ada di mana. Lalu yang B, ternyata dia dapat soal di ranah sintas tapi tidak menjawab dengan sempurna. Dia akan diberikan soal lagi yang sama di ranah sintas, tapi ternyata tetap saja tidak menjawab dengan sempurna. Maka oleh sistem peserta tersebut akan dialihkan ke seksi berikutnya atau berhenti pengujiannya di seksi tersebut. Itulah yang dinamakan sistem adaptif. Jadi nanti Bapak dan Ibu atau adik-adik semua yang ujian, ketika melihat rekan-rekannya sudah selesai, jangan buru-buru, aduh saya juga harus selesai nih, teman saya sudah tidak. Tapi silakan selesaikan saja, karena memang setiap orang mendapatkan jumlah yang berbeda-beda. Nah, yang keunggulan UKBI adaptif, andal, efektif, dan efisien. Andal menguji kemahiran berbahasa tingkat presisi yang tinggi, efektif, dapat digunakan lintas waktu dan tempat, efisien, jumlah soal peserta berbeda, jumlah soal berbeda untuk setiap peserta. Jadi efisien, di peserta di tingkat pelajar SD gitu ya, atau SMP, tidak akan mendapatkan soal yang di luar kemampuannya. Begitu juga pelajar SMA, SMK tidak akan mendapatkan soal-soal di luar kemampuannya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dalam Permendikbud nomor 70 tahun 2016 ada Harus standar, sebelum planning datang, ah? ada standar kemahiran yang diharapkan. Kenapa? Tulisan aja. Boleh? Ada standar yang diharapkan. Ini standar kemahirannya. Untuk siswa sekolah dasar diharapkan ada di marginal, lalu di menengah Oke, sama. dana, lalu di menengah atas itu SMA dan SMK itu minimal ada diharapkan di madya, mahasiswa perguruan tinggi unggul, Kira mahasiswa pasca sarjana di unggul, kepala sekolah di unggul, guru bahasa Indonesia di unggul, guru non bahasa ada di madya. Jadi kalau sudah melaksanakan UKBI dapat skor lalu eh, jelaskan seperti apa. Ini kami ada sama penjelasan. ini ya, dia ya. Eh, Diharapkan peserta jika sudah mendapatkan predikat madya, berarti peserta tersebut mampu untuk memahami informasi faktual, konseptual, dan prosedural dalam wacana lisan dan tulisan dalam kehidupan sosial dan profesional. Peserta juga kadang-kadang sudah dapat mengevaluasi informasi. Peserta juga memiliki pemahaman yang baik terhadap kaidah bahasa Indonesia untuk peran sosial dan lain-lain. Itu juga dengan predikat unggul, itu ada penjelasannya. Jadi setiap predikat dijelaskan oleh UKBI. Ya, ini adalah dukungan regulasi dalam pelaksanaan UKBI mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 41
pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu juga PP nomor 57 tahun 2022 bahwa bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran dan mata kuliah yang wajib diajarkan. Sedangkan di PP nomor 22 tahun 2023 itu ada biaya untuk warga negara umum, WNI umum itu 300.000, untuk WNI mahasiswa itu 100.000, dan pelajar gratis. Mumpung gratis, kesempatan gratis, mudah-mudahan pelajar banyak yang memanfaatkan khususnya di Provinsi Banten ini bisa melaksanakan UKBI, bisa merasakan seperti apa sih tes kebahasaan gitu ya, karena perlu patut berbangga bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa di dunia ini yang memiliki tes kebahasaan. Ini manfaat UKBI. Kami berharap mudah-mudahan instrumen UKBI dapat dijadikan sebagai saringan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dan dapat belajar dengan bekerja secara cepat dan tepat. UKBI dapat diberikan kepada mereka untuk mengetahui dan meningkatkan kemahiran mereka dalam berbahasa Indonesia. Bagi pelajar, nanti pelajar dapat melihat keunggulannya dalam berbahasa Indonesia serta dapat melakukan pemanfaatan dalam berbagai bidang kehidupan. Bagi sekolah sendiri, nanti dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang unggul dan melakukan pengembangan lebih lanjut pada peraih skor terbaik. Bagi yang belum terbaik, mungkin sekolah dapat meningkatkan SDM tersebut sesuai dengan standar dengan program-program yang mendukung. Nah, saat ini UKBI sudah dilaksanakan secara daring, tentu ada perlengkapan yang harus dimiliki peserta. Pertama adalah perangkat komputer atau laptop yang memadai, memiliki fitur kamera, serta dilengkapi dengan penguat pendengaran. Apakah sudah bisa pakai handphone? Kami tidak menyarankan pengujiannya dengan handphone karena akan banyak sekali kendala ketika pengujian dengan handphone. Mungkin saja spek handphonenya berbeda gitu ya, lebih rendah dari laptop. Bahkan yang sudah dicoba itu dengan iPhone itu tidak bisa gitu ya. Lalu layar lebih kecil, nanti peserta kesulitan untuk membaca soal-soal, terutama di soal membaca ya, dia akan banyak teks. Gitu ya. Lalu untuk apa? Juga harus ada kamera di komputer atau laptopnya. Nanti kamera atau komputer yang di laptop sebagai media pengawasan kami. Jadi peserta akan diawasi satu persatu selama ujian. Peserta tidak boleh melakukan tangkapan layar, tidak boleh mematikan kamera gitu ya. Itu bekerja sama nanti akan diperingati oleh pengawas dan menggunakan headset atau earphone untuk melaksanakan seksi satu, seksi dengaran, terutama jika dilaksanakan secara bersama-sama. Setiap peserta kemungkinan akan mendapatkan soal yang berbeda, gitu ya. Kalau bersama-sama tidak menggunakan headset atau earphone, takutnya nanti soalnya tidak eh, terdengar dengan jelas, gitu ya, karena ada suara-suara lain. Jadi mudah-mudahan kalau sekolah memang belum memiliki sarana headset atau earphone, nanti siswa dimohon untuk membawa earphone masing-masing gitu ya untuk pelaksanaan uji. Selain itu, me- memiliki akses internet yang stabil dengan kecepatan minimal 20 Mbps gitu. Itu perlu disiapkan internetnya. Selanjutnya memiliki ponsel atau email yang aktif. Ini sudah didaftarkan oleh Bapak dan Ibu guru pendamping. Alamat ponsel atau emailnya untuk sebagai username untuk masuk akun UKBI. Yang keempat, memiliki pas foto digital dan foto kartu identitas yang berlaku. Kartu identitas berlaku untuk pelajar menggunakan kartu NISN atau kartu pelajar. Jadi difoto dalam bentuk JPG. Saya ingatkan kembali bahwa nanti yang akan diujikan untuk pelajar tiga seksi. Seksi satu, seksi mendengarkan, berisi wacana, lisan dalam bentuk dialog dan monolog. Seksi kedua, merespon kaidah, berisi eh, soal tertulis berupa kalimat yang direspon. Ini tentang kaidah kebahasaan. Yang ketiga adalah seksi membaca. Jadi berisi wacana dengan setiap 5 wacana terdiri dari 5 soal. Ini adalah ketiga seksi yang akan diujikan untuk pelajar. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana menyempurnakan akun UKBI. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan gitu ya, eh, Bapak dan Ibu guru beserta adik-adik pelajar bisa melakukan eh, tangan ya, menulis tangan ataupun di ruang chat ya. Nanti kami akan baca dan akan jawab
Tidak apa-apa diselak saja saat saya sedang menyampaikan jika ada yang masih kurang jelas, gitu ya. Pertama, penyempurnaan akun. Peserta saat ini akunnya sudah jadi dan dapat disempurnakan. Cara menyempurnakannya, serta masuk ke akun ukbi.kemdikbud.go.id. Silakan diketik dengan perambannya atau browsernya adalah Google Chrome. Nah, nanti pengujian pun ada di akun ini, di ukbi.kemdikbud.go.id. Setelah itu, tampilan layarnya seperti ini, peserta silahkan klik masuk di kanan atas. Jadi di kanan atas ada klik masuk, nanti masukkan alamat email yang didaftarkan dan kata sandi yang akan saya berikan. Lalu tampillah tampilan layar ya, atau dashboard KBI-nya. Dashboard KBI-nya seperti ini. Nanti peserta mohon untuk cek nama, tempat, dan tanggal lahir apakah sudah benar. Karena akan terbit di sertifikat peserta adalah nama, tempat, dan tanggal lahir ya. Jadi mohon dicek lagi. Kalau memang ada yang salah, gitu bisa diperbaiki langsung. Itu silakan geser ke bawah. Nanti bisa lihat eh, pilih dokumen. Jadi peserta diharapkan untuk langsung mengunggah dokumennya, foto diri dan foto identitas. Foto diri dan identitas berbentuk JPG, ukuran fotonya sekitar 1000 kali 500 kilobyte dengan resolusi foto sekitar 1000 kali 1000. Jadi perlu diperhatikan ya, resolusinya juga. Kadang ukuran fotonya kecil tapi resolusinya terlalu besar, atau terbalik, ukuran fotonya besar tapi resolusinya terlalu kecil. Itu yang bikin gagal dalam unggah foto. Setelah unggah, nanti seperti ini fotonya dengan latarnya bebas, warna apa saja polos, eh, format apa posisinya itu formal ya, jadi seperti foto KTP gitu ya, atau foto kartu pelajar, menghadap ke depan formal, lalu nanti latar bebas warna apa saja, nanti diunggah di laman tersebut. Kalau sudah yakin, klik OK, dan nanti klik foto identitas, sudah yakin juga, langsung klik submit dan ya. Nanti setelah berhasil, tampilannya seperti ini. Ini tampilan dari layar setelah berhasil mengunggah foto, akan ada penghitungan mundur di dashboard UKBI-nya. Jadi nanti peserta akan melihat berapa lama lagi dia ujian. Lalu kalau geser ke bawah akan terlihat tanggal ujiannya dan jam ujiannya tanggal berapa. Tepat nanti di waktu ujiannya, kotak mulai tersebut baru muncul. Misalnya ujian pukul 8, maka nanti di pukul 8 kotak mulai tersebut muncul. Ujian di pukul 10, kotak mulai tersebut akan muncul di pukul 10. Ujian di pukul 1, kotak tersebut akan muncul di pukul 1. Jika belum muncul di jam yang seharusnya, peserta silakan refresh akunnya atau keluar dulu baru masuk lagi untuk memulai ujian. Persiapan teknisnya, jangan lupa peserta menggunakan perangkat komputer atau laptop yang memiliki fitur kamera, dilengkapi dengan headset atau earphone, menggunakan ketikus atau mouse dalam kondisi yang baik. Peramban yang digunakan adalah Google Chrome dengan kecepatan internet minimal 20 Mbps. Pada saat pelaksanaan uji, menggunakan seragam atau pakaian sopan yang rapi. Perhatikan kenyamanan tempat duduk dan suhu ruang. Peserta juga memperhatikan tingkat kecerahan ruang uji. Kalau sudah siap, silahkan nanti diklik mulai. Peserta dapat memulai ujian. Ingat, peserta tidak boleh melakukan tangkapan layar, screenshot, ataupun memfoto soal. Inilah tampilan dari dashboardnya setelah berhasil menyempurnakan dan waktu ujiannya tiba. Ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua. Nah, yang pertama adalah seksi mendengarkan. Izin saya kita langsung ke pelaksanaan UKBI. Yang pertama yang adalah seksi mendengarkan. Seksi ini berisi soal pemahaman dialog dan monolog yang terdiri dari 8 maksimal eh, dengaran. Yang perlu diperhatikan, dialog atau monolog hanya diperdengarkan satu kali. Ya, jadi tidak seperti tes kebahasaan lain yang mungkin diperdengarkan 2 kali, UKBI hanya diperdengarkan satu kali. Setiap dialog monolog diikuti oleh 5 butir soal.
Silakan peserta menjawab soal sekaligus saat mendengarkan. Ya, jadi sambil mendengarkan, peserta langsung melihat layar. Jangan menunggu selesai dengarannya baru menjawab. Nanti waktunya habis. Karena tidak ada tambahan waktu untuk menjawab. Jadi misalnya dengarannya waktu selama 2 menit gitu ya, maka itulah waktu untuk menjawab soal ya selama 2 menit selama dengarannya diputarkan. Ya, seksi satu eh, saya kira seperti ini contoh soalnya, lalu ada dengaran, ini saya mau apa menyalakan tapi ternyata tidak bisa. Jadi ada dengaran, lalu di layar ada soal, yang muncul langsung harus 5 soal, diperhatikan langsung dijawab saat tahu jawabannya, jadi sehingga tidak perlu menunggu waktunya habis. Ya, ini tampilan pertama, tampilan layar pengujian. Adik-adik semua nanti klik mulai, lalu akan ada pemberitahuan di kiri atas untuk mengizinkan sistem mengizinkan sistem untuk menggunakan kamera dan mikrofon. Jadi klik allow atau klik izinkan yang ada di kiri atas. Kalau misalnya ada tulisan error, silakan dicek lagi settingan dari kamera dan mikrofonnya. Biasanya belum mengizinkan gitu ya. Jadi silakan dibuka settingannya. Lalu nanti silakan diizinkan low. Setelah berhasil low dan dibaca petunjuknya, tampilan layar berikutnya adalah seperti ini. Ya, ada wajah penguji, lalu di bawahnya ada kotak mulai. Kalau itu belum diklik kotak mulai, maka soal tidak muncul. Silakan diklik, lalu kotak mulai tersebut, soal muncul di layar, di kanan atas itu ada waktu dengaran. Jadi selama itulah peserta bisa menjawab soal yang ada di layar. Ya, jangan menunggu sampai waktunya habis atau dengarannya selesai. Nanti setelah selesai di seksi satu peserta akan otomatis pindah ke seksi berikutnya. Ya, rekan-rekan pelajar, nanti peserta akan pindah ke soal berikutnya. Di UKBI, kalau sudah pindah ke berikutnya tidak bisa pindah ke soal sebelumnya gitu ya. Di soal seksi mendengarkan itu otomatis dipindahkan ke seksi berikutnya setelah waktunya habis. Kira-kira seperti ini. Dan jangan lupa dipastikan harus 5 soal yang muncul. Kalau belum muncul 5 soal, silakan gunakan gulir yang ada di sebelah kanan itu turun naik untuk memunculkan soal-soal berikutnya. Nanti setelah selesai di seksi mendengarkan akan ada pemberitahuan. Seksi mendengarkan telah berakhir, lanjutkan seksi berikutnya gitu ya. Jadi jangan panik kalau misalnya mungkin pelajar dari Bapak Ibu ini hanya mendapatkan mungkin kok saya baru dengarkan 4 kali, 5 kali, nggak sampai 8, tapi sudah pindah ke seksi kedua. Berarti memang dibaca oleh sistem sudah sampai di situ saja dipindahkan ke seksi kedua. Memang diharapkan di seksi pertama ini stabil internetnya karena kan kalau internetnya stabil dengarannya akan masuk dengan cepat dan mudah gitu ya. Kalau ada kendala internet kurang stabil tuh biasanya terlihat dari dengarannya putus-putus atau tidak bisa diklik, itu biasanya adalah karena internetnya tidak stabil. Lalu setelah selesai di seksi pertama, peserta akan diarahkan ke seksi kedua. Ya, izin ini seksi kedua. Silakan kalau misalnya saya takut ada yang terlewat, kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak dan Ibu gitu ya, rekan-rekan semua pelajar silakan kalau mau ditanyakan. Ini adalah seksi kedua, seksi merespon kaidah berisi tentang kaidah kebahasaan, kaidah bahasa Indonesia ya. Yang berbeda dari soal ini, soalnya terbagi 2 bagian. Perhatikan 2 bagian yang bergaris bawah. Pilih bagian yang salah dalam penggunaan kaidah bahasa Indonesia. Pilih opsi di bawah untuk membetulkan bagian yang salah. Yang harus diingat, satu soal hanya ada satu jawaban. Itu kadang peserta ketika membaca soal seksi kedua, itu tidak tahu ya bagaimana cara menjawabnya. Jadi modelnya kira-kira seperti ini. Perhatikan di kotak warna kuning ya. Tolong menggoreng kerupuk, kerupuk kita habis. Ada 2 kata yang digarisbawahi, menggoreng dan habis. Ya, yang perlu diperhatikan sekarang mana yang salah, bagian atas kah atau bagian bawah. Kalau bagian atas yang salah, pilihannya A atau B. Kalau bagian yang bawah, pilihannya C atau D gitu ya. Jadi satu soal hanya ada satu jawaban. Mungkin di sini yang hadir ada yang mau membantu saya
menjawab untuk pertanyaan pertama yang mana gitu jawabannya mungkin ada yang tahu. Silakan ada yang mau tunjuk tangan atau bentar. Ada yang mau tunjuk tangan? Silakan. Mungkin ada yang mau tunjuk tangan, boleh menjawab di pertanyaan pertama. Oke, dari SMK 3 Tangerang, silakan. Boleh, mau dijawab? Yang pertama ya, Bu. Ya, boleh yang pertama. Silakan, Yang Aulia. pertama, Ah, maaf ya, Bu, kalau salah. ya, Tapi siap. sepertinya tolong menggoreng kerupuk itu harusnya tolong goreng kerupuk. Terus yang kerupuk kita habis itu kerupuk kita dihabiskan. Bener gak ya, Bu? Maaf ya kalau salah. Ya, baik Aulia. Tadi seperti saya sampaikan, Aulia cukup mencari satu saja yang salah bagian atas atau bagian bawah. Jadi kalau Aulia sudah yakin di bagian atas, yang di bawah itu tidak perlu dicari jawabannya. Misalnya kan tadi sudah Oh, dijawab, tolong goreng kerupuk ya. Berarti yang bagian bawah kerupuk kita habis kita abaikan. Berarti Aulia langsung klik A gitu. Udah oh, benar berarti tuh jawabannya. berarti yang C nggak sih, Bu? Yang A, tolong goreng kerupuk. Kerupuk kita habis. Kerupuk kita habis kalimatnya sudah benar. Jadi yang salah itu di bagian menggoreng. Jadi tolong goreng kerupuk gitu. Ya. Jadi Oke, makasih. Jadi langsung diklik aja satu. Jadi teman-teman yang lain juga gitu. Nanti jangan tadi kan Aulia sempat jawab yang bagian bawah juga ya. Nanti kalau misalnya bagian atas dijawab, bagian bawah dijawab, nanti otomatis oleh sistem yang dibaca yang terakhir gitu ya. Nanti yang bagian atasnya hilang jawabannya, bagian bawah yang muncul ya. Padahal yang benar jawaban pertama sudah benar gitu, tapi jadi salah karena dia menjawab di bagian bawah. Ya, Aulia ya dan teman-teman yang lain. Jadi Oke. dia satu jawaban. Sekarang yang nomor dua mungkin yang berkenan untuk membantu menjawab eh, ininya bacaannya silakan. Perubahan sistem politik nasional itu terjadi pada masa pasca reformasi. Silakan Fatur, boleh dijawab. Perhatikan dua yang digarisbawahi ya, sistem politik nasional dan pasca reformasi. Kalau menurut Fatur yang salah bagian atas A atau B, berarti jawabannya C atau A atau B gitu ya. Kalau yang bawah berarti C atau D gitu. Silakan Fatur. Menurut saya yang salah itu menurut saya yang benar itu jawabannya yang D. Yang D, Ya, kenapa? Boleh tahu pilihannya D? karena kalau pasca itu jadinya nggak dipisah, jadi disambung. Digab- Digabung ya, pasca bentuk terikat ya. Jadi Ya, harus digabung ya. Betul sekali, terima kasih Fatur. Jawabannya benar. Memang pasca adalah salah satu bentuk terikat yang jawabannya harus penulisannya harus digabung dengan kata berikutnya gitu ya. Sedangkan sistem sama sistem. Sistem kata baku. Yang baku itu adalah sistem bukan sistem ya. Sistem ya. Jadi jawabannya yang bagian atas tuh sudah kita abaikan karena itu bukan pilihan karena dia sudah benar. Maka pilihannya yang di bawah C atau D. Yang C ada tanda hubung di antara pasca dan reformasi. Yang D tidak ada spasi ataupun tanda hubung. Yang jawab benar adalah D. Tetapi perlu diingat, penulisan bentuk terikat dapat menggunakan tanda hubung atau tanda strip tersebut jika kata berikutnya adalah huruf kapital, gitu ya. Misalnya non KTP. Jadi non strip atau tanda hubung KTP atau kata tersebut bisa menimbulkan arti yang berbeda gitu misalnya non gaji kalau digabung tanpa tanda hubung atau tanda strip ya takutnya dibaca oleh orang itu jadi non aji gitu ya jadi makanya dia butuh tanda strip atau tanda hubung tapi kalau yang tidak menimbulkan keambigu tersebut langsung ditulis secara serangkai seperti pasca reformasi, pasca sarjana, antar kota, antar provinsi dan lain-lain itu ditulis dengan bentuk terikat satu rangkai. Ya, jadi langsung diklik D. Jadi yang atas kita abaikan, yang pilihannya di D. Yang nomor tiga, ada yang berkenan? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Boleh Bu. nih, Saya, Bu. Saya, Bu. boleh, boleh, silakan,
Saya Silakan. ya, Bu. Sampai Ya, 3 ya, Bu. boleh, boleh. Ya, Bu. Jadi jawabannya yang D, bener gak, Bu? Kenapa, Dek? Nomor 3 itu jawabannya D, anak Anda akan mudah terkena penyakit. Ah, Benarkah? ah. Kenapa jawabannya, Dek? Karena lebih nyambung, Bu, sama konteks kalimat yang kedua. Itu kan konteks kalimat kedua itu kan maka anak Anda akan mudah Mm-mm, dikenai penyakit. Itu mm-mm. kurang cocok aja, Bu. Terus yang D itu kan anak Anda akan mudah terkena penyakit. Jadi lebih dari apa ya, lebih terstruktur gitu lah, Bu, kalimatnya daripada yang awal Baik gitu. ya. Oke. Jawabannya benar, cuma alasannya kurang tepat. Mungkin ada yang mau bantu memberikan alasannya? Jawabannya benar, Oh ya, tapi alasannya kurang tepat. Mungkin ada yang mau memberikan membantu memperbaiki alasannya. Kenapa jawabannya D? Silahkan. Boleh, silakan ada yang mau. Coba ya. Oke, izin ya. Mungkin Bapak dan Ibu guru kalau misalnya hadir di ruang virtual ini dan mau ada tanggapan, monggo silahkan izin saya menyampaikan alasan dari pilihannya. Kenapa sih jawabannya D? Kita lihat kalimat ini. Jika tidak diimunisasi, maka anak Anda akan mudah dikenai penyakit. Ada dua kata penghubung subordinatif jika dan maka. Dalam bahasa Indonesia, jika dan maka tidak boleh berada dalam satu kalimat yang sama jika tidak ada induk kalimat. Di kalimat ini tidak ada induk kalimatnya. Dua-duanya adalah anak kalimat. Kalau kita bedah, ya tidak ada induk kalimat. Maka caranya adalah dipilih salah satu penggunaannya. Mau pakai jika saja atau maka saja, gitu ya. Bisa terlihat ketika di C dan D kata makanya sudah hilang. Kenapa? Karena kata ini kalimat ini akan menjadi induk kalimatnya di bagian ini gitu. Bagian ini akan menjadikan induk kalimat. Jadi makanya dibuang, lalu langsung kan penyakit Anda akan mudah atau anak Anda. Dia langsung jadi subjeknya di sana gitu ya. Sedangkan kalau di pilihan bagian atas, jika. Di pilihan bawah A, B-nya ada kalau dan jikalau yang setipe dengan jika. Gitu. Jadi alasan utamanya ini adalah karena jika dan maka tidak boleh ada dalam kalimat yang sama jika tidak ada induk kalimatnya. Caranya kita harus memilih salah satu penggunaannya, penggunaan jika saja atau maka saja. Ini terlihat di pilihan C atau D, makanya sudah hilang. Lalu tinggal dilihat ternyata yang berterima adalah yang D. Anak Anda akan mudah terkena penyakit. Jawabannya benar, cuma alasannya saja yang kurang tepat. Kira-kira seperti itu nanti di kaidah kebahasaan di seksi kedua, respon kaidah. Jangan lupa, satu soal hanya ada satu jawaban. Pilih dulu bagian yang salah, atas atau bawah, lalu pilih jawabannya. Kalau yang atas yang menurut peserta salah, A atau B jawabannya. Kalau yang bawah, C atau D. Kira-kira seperti itu aman? Aman ya untuk seksi kedua ya. Nah, ini adalah daftar bentuk terikat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, yang ditulis harus serangkai atau ditulis terpisah dengan strip dengan syarat-syarat tertentu. Ada sekitar 117, ini saya juga tidak hafal, nanti bisa dilihat sama teman-teman. Boleh nanti minta salin dianya kepada Bapak Ibu guru pendamping akan saya berikan. Lalu di sampingnya adalah ragam-ragam kata depan atau preposisi yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, tadi saya sampaikan ini adalah problematika di kalimat ya, penggunaan subordinatif secara berlebihan. Selain jika maka, terkadang juga ada penggunaan kalau maka, bila maka, apabila maka, dalam hal maka, manakala maka. Jadi kalau adik-adik ketemu soal yang seperti ini, wah berarti salah nih, berarti harus saya buang salah satu gitu ya. Di cara menyelesaikan soal ketika ketemu dengan ragam seperti ini, seperti tadi saya sampaikan. Selain itu juga ada kata-kata yang menggunakan negasi atau kata pengingkaran dalam satu kalimat ada dua. Ini juga salah gitu ya. Jadi harus dipilih salah satu. Misalnya ada kalimat yang bisa meskipun titik-titik tetapi gitu ya. Sekalipun titik-titik tetapi itu tidak boleh. Jadi harus dipilih salah satu saja penggunaan negasinya. Nah, ini juga ntar bisa ketemu dalam ragam bahasa Indonesia ya kesalahannya kalimat diawali frasa verba atau kata kerja ya. Ini tidak boleh
harus ada, kalau ini jadi induk kalimat berarti harus ada subjeknya. Tapi kalau dia sebagai anek kalimat berarti harus ada kata subordinatifnya ya, penghubungnya di depannya. Jadi ini nanti bisa dilihat. Nah, ini adalah tadi saya sampaikan ya konjungsi subordinatif ya yang ada dalam bahasa Indonesia ragam-ragamnya. Nah, kalau yang tadi tidak boleh bersama-sama, kalau ini harus bersama-sama, berpasangan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam membuat kalimat, kalau ada kata baik, titik-titik harus ada pasangannya adalah maupun gitu ya. Bukan pasangannya melainkan. Terdiri atas, berasal dari, terbuat dari, sesuai dengan, jika dibandingkan dengan. Ini kalimat berpasangan yang dalam bahasa Indonesia. Oke, itu tadi seksi merespon kaidah. Seksi kedua, nanti kalau sudah berhasil, peserta akan ini tampilannya. Tampilan dari seksi kedua di UKBI. Baca petunjuknya dengan seksama. Udah yakin, klik mulai. Nanti ada soal di sebelah kanan, ada waktu di bagian atasnya ya. Itu waktu pengujiannya. Seksi kedua dan ketiga berbeda dari seksi pertama. Peserta tidak perlu menunggu waktunya habis. Kalau sudah yakin menjawab semua dengan benar, silakan langsung klik lanjutnya untuk mendapatkan soal berikutnya. Setiap tampil harus 5 soal. Kalau tidak muncul 5 soal, silakan gunakan fitur yang ada di sebelah kanan gulir kanan kiri ya untuk melihat 5 soal. Ini tampilannya ya terbagi dua. Ingat satu soal hanya ada satu jawaban. Tentukan dulu yang salah atas atau bawah, lalu diklik bagian yang salahnya ya. Ini tampilannya. Kalau sudah yakin, peserta silakan eh, klik selanjutnya tanpa perlu menunggu waktunya habis. Jadi kalau waktunya belum habis pun tidak apa-apa. Klik saja selanjutnya sampai nanti akan ada pemberitahuan seksi kedua merespon kaidah telah berakhir. Berarti peserta sudah selesai mendapatkan soal-soal di seksi kedua, lanjut untuk ke seksi ketiga. Ingat ya, setelah menjawab di soal tersebut, udah lanjut dan tidak bisa kembali ke soal berikutnya ya, sebelumnya ya. Jadi langsung lanjut ke seksi ketiga. Ini tampilan seksi ketiga. Baca petunjuknya, sudah yakin, klik mulai, lalu klik ya. Nah, seksi ketiga ini berisi soal pemahaman isi bacaan. Maksimal ada 8 bacaan. Setiap bacaan diikuti 5 butir soal, gitu ya. Di silakan dibaca eh, soalnya. Nah, kira-kira seperti ini. Ada wacana, lalu ada pertanyaan. Jadi, boleh peserta membaca soal dulu, lalu mencari jawaban, atau membaca wacana dulu, baru membaca soal. Silakan, tergantung dari kebiasaan peserta untuk menjawab ya. Jadi, silakan yang paling baik. Nah, tampilan layarnya seperti ini. Sama seperti seksi kedua, peserta tidak perlu menunggu waktunya habis. Kalau sudah yakin menjawab 5 soal tersebut, silakan klik lanjut. Pastikan muncul 5 soal. Kalau belum muncul 5 soal, silakan gunakan tombol gulir sebelah kanan untuk melihat soal sampai ke bawah ya. Ini tampilannya. Nah, tuh. Jadi kalau sudah selesai, peserta bisa langsung klik lanjut sampai nanti ada pemberitahuan seksi ketiga membaca telah berakhir. Terima kasih telah melaksanakan UKBI. Tidak ada seksi keempat ya, 4 dan 5 tidak ada untuk pelajar. Setelah selesai sesi ketiga, pelajar akan mengetahui skornya. Jadi ini nanti tampilan skornya dan sertifikatnya akan terbit di akhir pekan. Kalau ujian di hari Selasa, sertifikat terbit kapan? Terbitnya nanti di hari Sabtu atau Minggu. Syaratnya skor minimalnya 251 dan peserta sudah unggah foto dengan sesuai gitu ya. Kalau fotonya belum sesuai, sertifikatnya tidak terbit gitu. Jadi pastikan fotonya sudah sesuai, nanti sertifikatnya bisa terbit tepat waktu, skornya juga di atas 251. Ini sertifikatnya modelnya digital. Nah, nanti setelah ujian jangan lupa diisi kuesioner yang ada di uh, laman ini ya. Nanti ada di klik kuesioner untuk diisi sama peserta yang sudah selesai ujian. Ini tampilan dari sertifikatnya. Sertifikat UKBI berlaku selama 2 tahun ya. Nah, nama, tempat, dan tanggal lahir muncul di sertifikat. Silakan dicek lagi nanti
saat unggah foto jangan sampai nama di sertifikatnya salah ya, tempat tanggalnya salah, nanti kami tidak bisa menerbitkan sertifikat ulang. Di sertifikat ada perincian skor, lalu ada peringkatnya, dan ada deskripsi dari kemahiran peserta. Ini tampilannya, modelnya digital. Kami tidak mengirim sertifikat KBI ke email, tidak, tapi langsung di akun. Jadi nanti peserta silakan di akhir pekan untuk membuka akunnya lagi dan ambil sertifikatnya, diunduh sertifikatnya. Juga saya izin memberitahukan kepada Bapak dan Ibu guru dan peserta yang sudah pernah ikut KBI tahun sebelumnya dan sertifikatnya belum terbit, mohon untuk segera diperbaiki fotonya gitu ya, karena terakhir itu tanggal 20 Januari. Kalau tidak diperbaiki maka akan hangus gitu ya sertifikat di tahun 2024. Jadi kami eh, mengingatkan kembali gitu ya, sertifikat setelah ada langsung diunduh gitu. Kalau belum terbit langsung diperbaiki agar bisa terbit di tahun yang sama. Ini contoh sertifikatnya dan ini akunnya, nanti eh, bisa ambil sertifikatnya di akun UKBI. Siap. Tadi saya sudah sampaikan mulai dari apa itu KBI, lalu bagaimana menyempurnakan akun, lalu juga pelaksanaan UKBI. Silakan kalau jika ada yang mau ditanyakan sambil nanti kita untuk melihat simulasi penyempurnaan akun. Saya akan simulasi penyempurnaan akun. Ada yang mau bertanya silakan. Dan daftar hadir sudah saya bagikan di ruang chat. Silakan yang belum isi daftar hadir gitu ya, untuk di ruang chat kita akan mencoba untuk menyempurnakan akun. Izin saya, ini ada siapa ya yang bisa saya pinjam akunnya dari siapa nih tadi? Oh ini dari SMA 7 Pandeglang ya. Saya coba buka salah satu akunnya SMK 7. Nanti uh, akun UKBI kata sandinya akan saya berikan setelah sosialisasi ini ya. Akan saya sampaikan di grup guru pendamping. Akan SMA 7 Pandeglang atas nama Ali ya. Izin ya, saya pinjam akunnya untuk sebagai tutorial masuk UKBI. Sebentar. Aldi. Wah, siapa nih contohnya ya? Contohnya satu ya dari Mutiara, nggak tahu nih Mutiaranya ada atau tidak ya. Mutiara dari SMA 7 Pandeglang. Izin. Oke, ini tampilannya. Nah, ini adalah laman ukbi.kemdikbud.go.id. Rekan-rekan semua, adik-adik, Bapak dan Ibu guru, bisa ke sini untuk melihat informasi yang saya sampaikan. Kalau geser ke bawah sedikit, ada simulasi dan pelatihan lengkap yang bisa diakses kapan saja. Nah, jadi kalau mau coba nih UKBI seperti apa, ada waktu luang, di rumah ada sarana, silakan klik pelatihan lengkap ataupun simulasi yang ada di laman UKBI. Ya, ini tampilannya, nanti pengujiannya juga di sini. Lihat di sebelah kanan atas ada klik masuk. Nah, ini tampilan dari area loginnya ya, area masuknya. Lalu masukkan kata sandi ininya, alamat email yang saya daftarkan dan kata sandi yang akan saya berikan nanti. Lalu dijawab pertanyaannya. Oke, peserta sudah punya akun nih. Atas nama Mutiara, jangan lupa dicek namanya sudah benar atau belum. Tempat tanggal lahirnya sudah benar atau belum. Pandeglang 23 September 2006. Kalau belum, silakan diklik ini. Nanti bisa diperbaiki tanggalnya. Ya. Lalu setelah itu geser ke bawah, pilih dokumen untuk unggah foto diri. Fotonya berbentuk JPG dengan ukuran sekitar 100 sampai 500 kilobyte, resolusi sekitar 1000 kali 1000. Contohnya ini ya.
kita ada foto gini ya. Nah, ini foto contohnya dibuka. Nah, ini nih bisa nih peserta geser, diperbesar, diperkecil, ada fiturnya, dipastikan sesuai, sudah itu baru klik OK. Begitu juga dengan dokumen, dibuka lalu dicari dokumennya, kalau sudah sesuai klik OK. Kalau sini belum berhasil diunggah, peserta tidak akan bisa melihat dashboardnya. Waktu pengujian tadi saya sampaikan itu belum muncul karena dia belum melaksanakan pengunggahan dokumen ya. Jadi ini belum berhasil. Foto KTP untuk pelajar tidak KTP tapi foto kartu identitasnya dengan NSN ataupun dengan kartu pelajar. Jadi ini silahkan eh, digunakan kartu pelajar saja ataupun NSN. Ya ini adalah contohnya. Ya, ada yang mau bertanya, silahkan. Itu cara mengunggah ya, mengunggah. Ini ada chatnya. Izin bertanya, sertifikat dapat semua peserta atau yang dapat skor di atas rata-rata. Nah, Ibu Siti izin minimal skornya 251 baru dapat sertifikat. Jadi di bawah 251 tidak dapat sertifikat, tapi di atas 251 baru dapat sertifikat. Jadi minimal skornya 251. Lalu dari Rian, daftar hadirnya yang Bu, daftarnya untuk siswa yang hadir tapi banyak. Ya nggak apa-apa, boleh diisi saja, boleh siswa, boleh pendamping, monggo untuk mengisi daftar hadir. Dari SMA 1 Kota Tangsel, izin Bu, sertifikat untuk daftar PTN atau tidak? Saat ini sertifikat UKBI dijadikan salah satu syarat untuk mendaftarkan beasiswa unggulan, belum ke PTN ya, tapi untuk mendaftarkan beasiswa unggulan gitu ya. Tapi ada sekitar 80 PTN di perguruan tinggi ya, tidak hanya PTN, 80 perguruan tinggi itu mensyaratkan UKBI sebagai syarat kelulusan mendampingi TOEFL ketika sudah selesai ujian gitu ya. Eh, Skripsi, terus mereka untuk kelulusan itu salah satunya ada berkasnya ada UKBI gitu. Itu yang dimanfaatkan pemanfaatannya salah satunya saat ini. Jadi belum belum digunakan ya untuk masuk PTN belum, tapi ada beberapa penggunaannya seperti sertifikatnya untuk pendaftaran beasiswa dan lain-lain. Lalu izin foto harus berlatar merah atau biru atau bebas. Latarnya bebas, warna apa saja. Yang penting polos. Merah boleh, biru boleh, putih juga boleh. Yang penting polos. Silakan ada lagi tadi, ada yang angkat tangan dari SMK 3, boleh Aulia? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Ibu. Bu, saya Ah, mau tanya. mm. Maaf ya sebelumnya. Saya tadi kurang kedengaran. Nah, itu nanti pas masuk websitenya ada dapat sandinya ya, Bu, dari sananya ya. Oh gitu. Kasih, Bu, sebelum itu. Iya, terima kasih Alia. Jadi kata sandinya akan saya berikan kepada guru pendamping setelah selesai sosialisasi ini. Jadi nanti di ruang chat grup kami, grup guru pendamping akan ada kata sandi. Nanti guru pendamping akan membantu menyebarkan kepada pelajar gitu ya, kepada adik-adik semua. Jadi nanti mohon ditunggu ya Aulia dan teman-teman kata sandinya. Yang penting udah terbayang bagaimana menyempurnakan akun. Silahkan unggah foto yang paling baik, terbaik, tapi mohon jangan kebanyakan filter ya. Takutnya ditolak oleh sistem gitu. Yang cantik tapi jangan terlalu banyak tambahan latar. Jadi latarnya polos saja. Oh, ini ada lagi. Makasih. Ya, sama-sama. Password saya ini di proses. Ya, nanti kata sandinya setelah selesai sosialisasi saya sampaikan kepada guru, pendamping, SMA 7 nilai agar bisa masuk PTN minimal berapa. Tadi saya sampaikan belum digunakan untuk masuk PTN, tapi sudah digunakan untuk syarat ikut seleksi beasiswa unggulan. Berapa minimalnya? Saya takut salah ya, nanti bisa dicek di laman beasiswa unggulan ya. Untuk S1 itu pelajar tingkat eh, SMA berarti minimal di Madya. Kalau melamar untuk S2 itu minimal di Unggul. Ya, jadi skor minimalnya untuk seleksi beasiswa unggulan ya, Ali belum dipakai untuk eh, PTN, tapi dalam beasiswa unggulan itu sudah diminta syaratnya minimal untuk pelajar yang mendaftar S1 itu minimal ada di Madya. Tuh. Recording Zoom ini bisa dapatkan volumenya Bu melihat dan bagian informasi. Ya, siap nanti saya masukkan ke YouTube recordingnya atau bisa lihat di Facebook ya karena sekarang langsung live di Facebook karena YouTube tadi ada kendala.
nanti saya bagikan juga ke Bapak Ibu guru. Jadi teman-temannya yang terlupa, terlewat, wah unggah dokumennya kayak gimana, nanti bisa dilihat. Ya, nanti ada di mana, di menit berapa bisa dilihat bagaimana cara unggah dokumennya. Ya akan kami bagikan di grupnya Bapak Ibu guru. Nah, webnya bisa diakses dari Adelia di MacBook, tablet, atau laptop. Jadi, saat ini penggunaannya baru menggunakan peramban Google Chrome yang kami sarankan, ya, atau kalau Google Chrome tidak bisa dengan Mozilla. Pakai MacBook masih belum berkawan baik ya, beberapa gagal dengan MacBook ataupun iPhone. Tapi kalau tablet dan laptop yang sudah ada Chromebooknya atau Google Chrome itu bisa, gitu ya. Selama dia ada kameranya bisa menggunakan tablet ataupun laptop, gitu ya. Jadi untuk MacBook masih belum bisa, itu masih dalam proses. Tentunya Safari masih susah ya untuk diakses. Jadi kami menyarankan menggunakan laptop atau komputer biasa saja yang ada Google Chrome-nya gitu ya. Jangan MacBook dulu ataupun iPhone. Lalu ada pertanyaan lagi, setelah ini baru penyempurnaan akun. Ya, betul, setelah selesai ini baru bisa melaksanakan penyempurnaan akun. Lalu ada lagi, eh, jika tidak dengan kartu pelajar, kalau nggak ada kartu pelajar dan nggak ada kartu NISN-nya, mungkin bisa memfoto sampul depan rapot yang ada nama sama NISN. Boleh digunakan gitu ya. Jadi kan di depan rapot itu ada biasanya nama NISN ya. Itu difoto saja sebagai identitasnya kalau memang tidak ada kartu pelajar, belum ada kartu pelajar atau kartu NISN. Ini dari SMA 1 Pandeglang, silakan yang mau bertanya sambil saya. Ya, iya, Ibu, maaf izin bertanya. Ya, Untuk link tersebut tuh bisa digunakan untuk kapasitas yang banyak atau sedikit ya, Ibu. Kebetulan kemarin saya dan teman-teman melakukan simulasi uji coba dan ketika kita masuk secara bersamaan ke link tersebut eh agak ngelag gitu ya Ibu. Tapi untuk internet itu sudah bagus, sudah ya bagus. stabil sebenarnya. Ya, yang untuk akun pelatihan ya, kalau pelatihan memang ada kendala. Nanti saya sampaikan kepada pusat juga ya, memang kalau banyak ketika di pelatihan itu ada kendala, padahal internetnya terdetek bagus gitu ya, memang masih belum sempurna. Tapi kalau untuk UKBI, insya Allah tidak ada kendala. Jadi pengujian maksimalnya kami bisa mengujikan sampai 800 orang di waktu yang bersamaan. Ya, jadi kalau memang tidak ada kendala teknis dari pusat, berarti kalau ada loading atau apa itu berarti internet di sana yang belum stabil gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kendala teknis di pusat, biasanya kami akan memberitahukan kepada peserta ya, kayak kemarin ketika perpindahan gitu ya, terjadi lemot atau loadingnya lama sekali itu kami infokan ke peserta karena sedang ada perpindahan data. Tapi kalau sampai saat ini kami sendiri aman, tidak boleh bisa mengujikan sampai 800 di waktu yang bersamaan. Jadi kalau untuk pelatihan ada kendala, mungkin nanti bisa bergantian ya pelaksanaan pelatihannya atau di waktu-waktu yang berbeda gitu, tidak langsung bersama-sama ya. Ini ada lagi SMA 1 Pandeglang atau tadi ya yang masih mau bertanya? Udah Ibu, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ini di sambil membaca chat, sama akses simulasi dengan handphone tidak bisa. Jadi simulasi dan latihan itu menggunakan komputer atau laptop. SMA 2 Rangkas, silakan. Panggil, udah kena panggil. Ya, silakan SMA 2 Rangkas. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya Waalaikumsalam. izin bertanya Boleh. untuk pada pelaksanaan UKBI ini jika kita ada gangguan, mohon maaf Ibu, Ya, jika ada kendala pada saat pelaksanaan UKBI dari jaringan itu atau kita terpental, apakah kita masih bisa mengikuti kegiatan ini Bu? ya, Terima kasih Bu. ya, terima kasih. Benar, pertanyaannya bagus. Saat ada kendala sinyal ataupun internetnya tiba-tiba eh, tidak stabil gitu atau tiba-tiba lowbat gitu ya komputernya, peserta setelah keluar langsung masuk lagi ke akun UKBI dan nanti tidak mengulang dari awal tapi melanjutkan dari yang terakhir gitu ya. Kecuali misalnya padam gitu listriknya, ditunggu nih
kan pengujian jam 8. Harusnya jam 10 udah selesai pengujian. Tapi sampai jam 10 belum belum nyala listriknya, sampai jam 11 belum nyala. Maka peserta tidak bisa melanjutkan ujian, nanti menjadwal ulang. Kami dikabari saja nanti biar kami bisa eh, membantu ya memverifikasi penjadwalan ulang gitu ya. Jadi kalau kendalanya hanya dalam 5 menit, 10 menit bisa diatasi, langsung masuk lagi dan lanjutkan waktu ujiannya. Jadi melanjutkan dari yang terakhir, waktunya pun tidak terpotong. Langsung melanjutkan waktu yang tersisa dari yang terakhir gitu ya. Jadi aman. Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Silakan dari SMA Negeri 1 Cibeber, silakan. Ibu izin bertanya, kalau Siap, batas akhir penyempurnaan akun itu sampai kapan ya? Terima kasih. siap, sama-sama. Penyempurnaan akun maksimal di H-1. Jadi satu hari sebelum pengujian. Kenapa? Jadi biar kami bisa tahu kalau ada kendala bisa cepat kita atasi gitu ya. Jadi kami berharap nanti saat pengujian peserta sudah tidak menyempurnakan akun tapi sudah siap ujian. Jadi maksimal di H-1 pengujian. Dan saya infokan lagi untuk pengujian di bulan Januari sudah siap penyempurnaan setelah ini. Tapi yang pengujian di Februari, ada beberapa sekolah yang Februari, mohon menunggu sampai pekan depan untuk penyempurnaannya. Jadi kita bergantian. Sekarang yang pekan ini mulai dari untuk yang Januari dahulu, pekan depan untuk yang mulai Februari baru bisa mulai penyempurnaan. Nanti saya infokan di grup untuk yang mulai pengujian di bulan Februari gitu ya. Jadi silahkan nanti yang pengujian di Januari untuk langsung bisa penyempurnaan setelah selesai sosialisasi. Seperti itu. Jadi H-1 ya dari SMA 1 Ibu, Cibeber. makasih Ibu. Ya, Ibu, terima kasih banyak. iya, harus angkat tangan dulu ya. Saya izin jawab dulu dari ruang chat. Ini tadi simulasi tidak bisa menggunakan handphone ya. Mohon berkenan pakai laptop atau komputer. Lalu di timeline awal sosialisasi bahasa ada apa saja Bu dan tanggal berapa saja. Jadi timelinenya ya setelah sosialisasi ini adalah waktunya untuk penyempurnaan akun sampai H-1 pengujian dari masing-masing sekolah gitu. Sekolahnya mungkin ada yang pengujian di tanggal 22, 23, mungkin atau ada pun yang mengambil di tanggal 30 gitu ya. Jadi sebelum sebelum hari H harus sudah rapi penyempurnaan. Lalu setelah pelaksanaan uji, peserta nanti menanti sertifikat digitalnya terbit di akun masing-masing di akhir pekan. Jadi timeline-nya itu saja. Di tanggalnya sekarang, lalu penyempurnaan, pelaksanaan, dan nanti menunggu sertifikatnya terbit. Lalu ada lagi pertanyaan, identitas belum ada, menggunakan apa? Tadi saya sampaikan, kalau memang kartu NSN belum ada, lalu kartu pelajar belum ada, boleh difoto sampul depan rapotnya, itu yang ada nama dan NSN itu di crop saja, difoto saja yang bagian itu, gitu ya. Nanti itu untuk diunggah di apa namanya di aplikasi UKBI ya di laman UKBI saat unggah foto. Jadi penggantinya itu saja tidak apa-apa. Lalu ada pertanyaan, setelah anak menyempurnakan akun, untuk lanjut tes harus klik apa? Oh, ya. Setelah menyempurnakan akun, peserta menunggu waktu tesnya tiba. Jadi kalau akunnya sudah sempurna, sudah boleh keluar. Nanti jangan lupa pasang alarm, jadi biar tidak terlewat waktu ujiannya. Masuk tepat pas saat ujian. Kami sih sarankan 5 menit sebelum ujian gitu ya, masuk. Dan perlu diingat, waktu toleransi keterlambatannya hanya 30 menit. Jadi kalau peserta ujian jam 8, terakhir klik mulai itu di 8.29. Kalau lebih dari 30 menit, peserta tidak bisa ikut ujian di hari itu. Harus menjadwal ulang di hari lain. Itu ya, di hari yang tersedia. Jadi 30 menit keterlambatannya. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh silakan. Silakan, silakan Bapak. Eh, di SMK, saya dari SMK Negeri 1 Pandeglang. Ya. Karena yang tahun sekarang itu pesertanya agak banyak nih, Bu. Sedangkan kapasitas lab itu kurang. Katanya tadi itu Ibu menyampaikan bahwa hanya satu sesi ya, dari jam 8 sampai jam 10. Itu satu sesi gitu kan. Dan tidak boleh menggunakan handphone. Nah, gimana solusinya? Ini memang kurang gitu alat-alat kitanya, Bu. Ya. Apakah digunakan 2 sesi
Bolehkah 2 sesi apa tidak? Siap. Oke, Oke, sekian. siap Bapak. Jadi untuk yang saat ini kan peserta sudah terdaftar, akunnya sudah jadi ya Pak, jadwalnya juga sudah ada. Kalau sekolah mau membagi 2 sesi boleh Pak, tapi peserta silakan menjadwal sendiri. Jadi misalnya Bapak sudah tahu nih, wah karena tidak cukup akan dibagi 2 sesi, peserta misalnya dari A sampai E gitu akan melaksanakan sesi satu, lalu F sampai dengan Z gitu akan di sesi kedua. Silakan saat menyempurnakan akun peserta langsung klik untuk pindah jadwal Pak, gitu ya. Jadi bisa. Tapi kalau memang mau mencoba dengan handphone ya, silakan, tapi memang akan ada kendala. Tapi itu adalah opsi terakhir ketika sarananya belum mencukupi, Pak. Tapi yang berhasil ujian dengan handphone itu yang menggunakan Android, justru tidak bisa yang menggunakan iPhone gitu. Jadi beberapa yang menggunakan Android bisa berhasil dengan UKBI cuma dengan keadaan layar kecil ya gitu. Tapi mereka berhasil ujian. Tapi kalau untuk iPhone memang klik mulai saja tidak bisa gitu, Pak. Jadi nanti saya kasih tutorial kita sama-sama bagaimana pindah jadwal. Mungkin eh, ada peserta yang tidak bisa hadir di hari H karena satu dan lain hal. Ataupun tadi seperti mau dibagi ke 2 sesi. Jadi silakan peserta dapat pindah jadwal secara mandiri. Nanti kita tutorial ya Pak. Habis ini kita tutorial bagaimana pindah jadwal. Kita siap Pak? Ya, Bu. Makasih. Ya, siap. Sama-sama. Ini ada lagi pertanyaan. Simulasi tanggal berapa? Simulasi bebas. Silakan ke akun UKBI, kapan saja bisa sempat. Silakan diklik simulasinya. SMK 15, PC belum support kamera, apakah belum bisa, PC belum support kamera, tidak bisa klik mulai ya. Karena memang harus ada kamera aktifnya. Tadi mungkin saran saya memang terakhir kalau memang tidak ada PC atau laptopnya ya silakan pesertanya kalau memang pakai handphone gitu ya itu opsi terakhir gitu. Tapi mungkin handphonenya yang Android gitu. Jadi kalau memang PC belum ada kamera tidak bisa UKBI lanjut klik lanjut. Jadi untuk simulasi harus tidak. Ya, izin pertanyaan lagi berikutnya. Pak SMA SMK 16 Pandeglang. Oh, lalu bisa 2 sesi, satu sesi karena proses. Ya, boleh 2 sesi. Tadi seperti saya bilang, silakan di sekolah bisa pindah sesi ya secara mandiri kalau memang fasilitasnya belum lengkap. Ini dari SMK 1 Malimping, daftarnya kapan? Penyempurnaannya ya Bu, penyempurnaannya setelah selesai Zoom, saya akan berikan kata sandinya di grup, Ibu mohon ditunggu. SMK 2 pelaksanaan tanggalnya berapa di grup sudah saya bagikan ya pembagian tanggalnya sesuai dengan permintaan yang ada di Excel atau sesuai dengan daerah ya. Jadi ada tanggal 22, 23 ataupun 21, 20. Nanti bisa dilihat di grup Ibu saya udah bagikan. Ini ada lagi pertanyaan SMK 10 SMA 10 silahkan pertanyaannya sambil saya membaca pertanyaan di silakan. Assalamualaikum. Salam. Izin bertanya, Ibu. Siap, siap. Nama saya Mita dari SMAN 10 Paneglang. Ya, Untuk simulasi, itu kita harus bikin akun dulu apa bisa langsung ikut simulasi, Bu? oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk simulasi dan pelatihan itu nanti pas klik cuma diminta nama dan alamat email saja. Jadi tidak perlu bikin akun. Jadi klik terus nanti ditanya nama, alamat email, udah langsung klik mulai. Ya, jadi tidak perlu bikin akun. Kalau untuk simulasi sama pelatihan ada di laman UKBI, bisa diakses kapan saja. Sama SMA 1 Malimping tadi ya, bisa kapan saja. Jadi silakan simulasi kalau sudah siap, peserta bisa akses kapan saja. Malam pun bisa selama ada internet dan ada komputernya ya. Ya, terima kasih, Bu. Sama ini ada lagi pertanyaan eh, nanti sesi mendengarkan bisa bawa buku tulis atau tidak boleh boleh kalau memang mau bawa buku tulis tapi biasanya tidak cukup waktu untuk menulis ya berarti kalau memang butuh coret-coretan tidak apa-apa boleh bawa kertas kertas kosong ya dengan satu pulpen gitu kalau butuh untuk mencoret untuk mengingat itu silahkan boleh boleh Paling kecil katanya bulatnya. kalau mau pesertanya membawa satu kertas kosong dan pulpen boleh di sebelahnya.
untuk mungkin mencatat poin-poin penting silakan. Silakan SMA 2 dari Rangkas Bitung. Permisi, Ibu, Iya, izin silakan. bertanya untuk simulasinya itu melalui link apa ya, Bu? Terus bagaimana juga cara pengerjaannya? Oh gitu. Ya, Terima boleh. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kita lihat lagi ya. Saya kembali ke laman UKBI. Ini saya keluar dulu dari akunnya. Nah, jadi laman simulasi itu ada di sini di ukbi.kemdikbud.go.id, geser ke bawah sedikit. Nah, ini ada dua kotak nih, simulasi sama pelatihan lengkap. Kalau simulasi itu diklik nanti ada modelnya diunduh, jadi eh, dia modelnya downloadan ya atau unduhan itu bisa diklik. Nah, kalau pelatihan, ini saya klik pelatihan nih. Tampilannya seperti ini, diminta nama, tempat tanggal lahir, pos L itu adalah pos elektronik atau alamat email. Silakan diketik, nanti masukkan kode, langsung daftar. Gitu aja daftarnya di sini, langsung nanti bisa mencoba untuk seri pelatihan. Jadi ada di sini seri pelatihan, saya bagikan di ruang chat ya. Bentar saya copy. Salin. Nah, ini adalah untuk pelatihan. Nah, kalau simulasi nanti bisa diklik, nanti ada downloadan. Itu bisa dilihat. Jadi ini tampilannya di ukbi.kemdikbud.go.id, tinggal digeser aja ke bawah sedikit. Kalau ke bawah lagi, tadi informasi yang saya sampaikan tentang UKBI ada di sini. Oh, skor-skornya, nih contoh-contoh seksinya ada. Terus peringkatnya ya sampai ke 7, yang paling rendah itu di terbatas, ini ada semua. Ya, seperti itu. Bisa ada lagi SMA 2 Rangkas sambil menjawab pertanyaan. eh, Ada lagi berarti nanti login otomatis masuk ya ke tes hari pelaksanaan benar dari Ibu Nurlaili ya. Izin nanti benar-benar langsung otomatis ke tes hari pelaksanaan. Sudah otomatis terjadwal. Pendaftaran mulai kapan? Penyempurnaan akun setelah ini silahkan disempurnakan akunnya. Ini SMK 4 Pandeglang, nomor telepon di Excel pengajuan bisa diubah? Bisa. Penyempurnaan akun bisa mengubah nomor telepon bisa. Semua bisa diubah kecuali alamat email ya. Alamat email tidak bisa diubah, tapi yang diubah nomor telepon, tempat tanggal lahir, alamat dan lain-lain silahkan bisa diubah. Ya. Terus izin saya mau berbagi bagaimana cara kita untuk melihat ini saya berbagi lagi tutorial pindah jadwal ya. Saya share lagi akun UKBI. Silahkan mohon diklik masuk di sebelah kanan. Ini tampilan area login, ketikkan email, lalu kata sandi yang nanti saya berikan, lalu jawab pertanyaan, klik masuk. Ini adalah tampilan dashboard setelah pasang foto. Ini fotonya belum ada ya, karena nanti kalau fotonya seperti ini tidak terbit sertifikat. Jadi peserta kalau belum berhasil nanti klik profil nih untuk unggah foto baru. Ya, ini tak gambaran dashboardnya. Nah, ini peserta berarti 5 hari lagi nih ujiannya, 5 hari 17 jam. Geser ke bawah, nah ini ada nih tanggal ujian. 21 Januari jam 8. Yang ada tulisan tanggal penutupan pembayaran diabaikan saja ya, karena untuk pelajar itu gratis tidak berbiaya. Jadi ini diabaikan. Nanti bisa dilihat di sini tanggal ujiannya. Ujiannya di 21 Januari 2008. Jadi peserta silahkan setelah unggah foto geser ke bawah ya, dari atas geser ke bawah dan lihat oh saya ujian di tanggal segini. Dan ini adalah paketnya atau nanti ujian yang akan dilaksanakan mendengarkan, respon kaidah dan membaca. Nanti kotak mulainya belum ada nih. Nanti 5 hari kemudian, tepat di waktu ujiannya di pukul 8, 21 Januari pukul 8, kotak mulainya baru muncul di sini. Nanti ini yang diklik baru siap untuk ujian. Ya, ini tampilan yang bisa diedit ya. Namanya kalau salah ketik, nomor NSN, tempat tanggal lahir kalau tadi itu tinggal diubah kalau ada yang salah. Alamat, nomor telepon bisa diisi ya, ini dan lain-lain. Kira-kira seperti ini tampilannya.
Ya, eh, KBI dashboardnya pengujiannya seperti ini. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, pindah jadwal, astagfirullah. Nah, maaf. Nah, ini dia kotak pindah jadwal yang ada di bawah foto tadi Bapak dan Ibu yang mungkin mau membagi dua sesi, silahkan diklik pindah jadwal, lalu klik paket, pilih bulannya Januari, pekannya, silakan mau pelaksanaan di pekan ketiga berarti pilihannya di tanggal 20 atau 21. Nih, ada angka 1, 2, 3 dan 4 atau 5. Ini maksudnya apa? Kalau ujian di adaptif 1 berarti pelaksanaannya di pukul 8. Silakan dilihat yang di sebelah kanan ya. Pengujiannya 20 Januari pukul 8. Kalau yang 2 berarti di 20 Januari pukul 10. Yang 3 berarti di Januari pukul 13 ya. Ini kapasitas yang tersedianya. Nah, kalau tidak ada nih seperti tanggal 21 hanya ada pukul 3 berarti pukul 8 dan 10-nya kuotanya penuh gitu ya. Jadi peserta tidak bisa memilih, hanya bisa memilih yang terakhir di pukul 3. Atau mau pindah ke pekan 4, ada tanggal 22, 23 ya. Pelaksanaannya 22 dan 23. Ini juga sama, silakan dilihat mana yang tersedia. Atau di pekan kelima, ada ini tanggal 30 Januari ya. Yang Februari belum muncul, jadi tadi saya sampaikan, nanti yang Februari di pekan depan baru bisa melaksanakan penyempurnaan. Ya, seperti ini. Jangan lupa klik paketnya, pilih bulan Januari, pilih pekannya, silakan dipilih, lalu diklik tanggal yang mau dipilih, jadwal yang mau dipilih. Kalau 1 berarti ujian pukul 8, kalau 2 berarti ujian pukul 10, kalau 3 berarti ujian pukul 1. Ya, nanti kalau sudah oke baru klik submit gitu ya, baru pindah jadwal pesertanya. Seperti itu pindah jadwal bagi peserta yang tidak bisa ujian di hari H ataupun bagi sekolah yang mau membagi kedua sesi, silakan nanti bisa pindah secara mandiri. Ini ada yang bertanya, waktu pengisian berapa menit? Maksimal 1 jam 40 menit. Ya, tadi saya sampaikan kalau di seksi 1 itu maksimal itu dengaran 25 menit, seksi kedua juga 25 menit, seksi ketiga itu 45 menit maksudnya. Jadi maksimalnya 1 jam 40 menit. Ya, nanti setiap soal akan ada waktu di atas sebelah kanan yang mau menghitung memberikan waktu penjawab jawabnya ya. Jadi kalau misalnya ada di seksi mendengarkan nanti ada berapa menit waktu menjawabnya. Seksi kedua ada berapa menit itu ada di kanan atas. Jadi peserta nanti sambil mengerjakan sambil cek waktu yang tersedia. Ada lagi simulasi kita berapa kali? Oh, boleh berapa kali saja kalau untuk simulasi pengujian bebas penggunaannya bisa berapa kali. Ini ada lagi, apakah kita harus membuat akun UKBI sebelum hari H? Tidak akun, tapi menyempurnakan akun. Karena peserta yang Bapak Ibu guru pendamping sudah daftarkan, akunnya sudah ada. Tapi langkahnya adalah menyempurnakan akun. Caranya bagaimana? Pertama, ke laman UKBI, .kemdikbud.go.id, lalu klik masuk. Setelah berhasil klik masuk, ketik alamat email yang didaftarkan, yang sudah didaftarkan, dan kata sandi. Nanti saya berikan setelah selesai sosialisasi, saya berikan kata sandinya, lalu klik masuk. Nanti di sana akan ada akun UKBI peserta, silahkan dilihat nama, tempat tanggal lahir, lalu turun ke bawah untuk unggah foto diri dan foto identitas. Setelah berhasil, klik submit, maka sudah berhasil menyempurnakan dan peserta tinggal menunggu waktu ujiannya tiba. Ya, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Bagi yang belum mengisi daftar hadir, jangan lupa diisi daftar hadirnya. Sambil menanti, nanti saya sampaikan hasil dari sosialisasi di grup ya, di grup WA Bapak Ibu Guru sekaligus kata sandinya. Dan peserta silakan menyempurnakannya, sudah bisa disempurnakan mulai hari ini ataupun besok, silakan disempurnakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. SMA 2 Rangkas Hitung. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan jelas penjelasan saya. Eh, Penyempurnaan akun boleh, linknya saya berikan di tahu di grup ya. Ini saya berikan di ruang chat. Ini penyempurnaan akun. Ini tautannya. Saya bagikan lagi ya caranya. Izin sebentar saya ambil satu nama.
Saya ulang sekilas ya untuk penyempurnaan akun. Nah, ini lamannya ya, tadi diklik, tampilannya seperti ini. Peserta langsung masukkan alamat emailnya, ketikkan kata sandi, nanti kata sandinya saya berikan, ya, terus jawab pertanyaan, klik masuk. Nah, ini tampilannya, lihat namanya sudah benar, tempat lahir dan tanggal lahirnya sudah benar, lalu klik ke bawah, ada unggah foto diri. Silakan diunggah foto dirinya, contohnya seperti ini ya. Nah, Nah, ini bisa digeser kanan kiri. Ini foto diri, latar latar belakangnya bebas warna apa saja, yang penting formal seperti ini. Lalu klik OK. Kalau sudah itu, nah tampilan seperti ini. Sama dengan dokumen juga diklik. Kalau semua sudah diklik, silakan klik submit. Ya, setelah klik submit nanti akan muncul tampilan layar dashboard. Sekarang belum bisa muncul karena belum diunggah. Jadi masih tampilannya untuk mengunggah dokumen. Edit profil ya. Jadi silakan peserta yang kalau ada mau diedit, ini bisa diedit. Ya, kira-kira seperti itu. eh ya, ini ada lagi pertanyaan. Saya pekan kelima tanggal 30, tapi saya sudah berhalangan. Saya bisa langsung pindah jadwal saja, Bu. Ya, bisa langsung pindah jadwal. Silakan unggah foto diri. Setelah fotonya diunggah, silakan pindah jadwal. Ya, mohon komunikasikan dengan guru pendamping, biar guru pendamping juga tahu, dan apalagi yang melaksanakan dengan fasilitas sekolah. Berarti nanti sekolah yang akan membantu untuk pelaksanaannya, tanggal-tanggalnya biasanya sekolah yang tahu ya. Jadi yang sudah tidak bisa gitu ya, nanti mohon koordinasikan dengan sekolah, dengan Bapak Ibu guru pendamping. Ya, untuk simulasi dimulai kapan? Kapan saja boleh. Eh, Simulasi di laman UKBI bisa diakses kapan saja. Ya, itu tadi yang saya sampaikan di ukbi.kemdikbud.go.id, geser ke bawah sedikit, itu bisa diakses kapan saja. Mau pagi, siang, sore, silahkan diunggah kapan saja. Bisa diakses. Simulasi dan pelatihan bisa diakses kapan saja di laman UKBI. Yap, terima kasih. Kalau salah email, oh nah ini dia. Eh, untuk rekan-rekan pelajar, saya itu menerima banyak email ataupun yang tidak diisi di Google Form gitu ya. Jadi mohon berkenan ketika salah email ataupun ini bukan email saya gitu ya, mohon tetap berkenan menggunakan email tersebut untuk login ya. Jadi eh, alamat email digunakan hanya untuk masuk saja gitu ya. Nanti sertifikat pun tidak dikirim ke email tapi di dalam akun UKBI. Jadi mohon tetap berkenan untuk menggunakan alamat email tersebut untuk masuk ke UKBI, biarpun ada salah ketik atau akunnya emailnya tiba-tiba sudah ada gitu ya, karena kami buatkan sebagai username untuk masuk. Jadi mohon tetap berkenan menggunakan alamat email yang sudah kami berikan, dan mohon berkenan tidak mengganti kata sandi yang sudah kami berikan gitu ya. Karena nanti kalau ada kendala atau apa, kami bisa langsung cek gitu. Kalau kata sandinya diubah, nanti agak lebih ribet gitu ya kalau ada kendala. Jadi mohon tetap menggunakan email dan kata sandi yang sudah kami berikan ya. Jadi insya Allah data yang ada di sana aman, tidak ada yang disalahgunakan dan dijaga. Jadi mohon berkenan untuk tetap menggunakan kata sandi yang kami berikan. Ya, ada lagi pertanyaan. Kalau email dirasakan lupa karena HP-nya rusak, bagaimana Bu? Nanti alamat emailnya dikasih sama Bapak Ibu guru. Jadi ekstra yang saya berikan ada alamat email, juga ada kata sandi. Nanti silakan ditanya ke Bapak Ibu guru, di situ ada alamat email yang didaftarkan. Ya, jadi eh, ini dari SMK Triwicana, ini daftar seluruh siswa yang mengikuti UKB atau hanya perwakilan saja? Oh, yang ikut UKBI boleh, yang hadir di sini saja juga boleh, tidak masalah. Daftar hadirnya boleh, silakan diisi. Yang hadir saja juga tidak apa-apa, gitu. Takutnya kalau semua Bapak Ibu repot, yang hadir saja tidak apa-apa sebagai perwakilan boleh. Siap. Ada lagi? Aman ya, Bapak dan Ibu dan adik-adik pelajar. Mudah-mudahan ujiannya lancar, pelaksanaan penyempurnaannya juga lancar. Eh, Kalau ada satu atau dua hal yang ingin ditanyakan, silakan japri saya ya. Nanti mudah-mudahan segera langsung saya jawab. Dan kendalanya setelah ini akan saya berikan rangkuman kegiatan dan juga tautan-tautan ke dalam ruang apa grup ya, grup WA. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk menyebarkan ke pelajar yang akan ikut KBI, membantu mendampingi penyempurnaan, juga membantu mendampingi pelaksanaan. Saya mohon maaf jika ada salah kata,
juga ada tindakan yang kurang berkenan, mudah-mudahan dimaafkan. Terima kasih banyak semua sudah hadir di ruang virtual. Terima kasih, semoga hasil UKBI-nya maksimal dan nanti sertifikatnya mungkin yang mau ikutan beasiswa unggulan bisa digunakan ya dengan maksimal. Semangat, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin mau foto dulu ya, Bapak dan Ibu, Waalaikumsalam adik-adik warahmatullahi jangan wabarakatuh. keluar. Saya Sejuk. izin foto ya. Tuh, Kita jadi boleh tampilkan wajahnya, senyum ada empat laman, mohon ditahan ya. Laman pertama, saya senyum, silakan saya ambil. Oke, sekarang yang kedua. Oke, sekarang yang ketiga. Oke, sekarang yang keempat. Izin terakhir, satu lagi. Terima kasih banyak sudah hadir sore ini. Selamat beraktivitas kembali. Makasih Bapak dan Ibu. Salam hormat buat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Pendamping. Rekan-rekan pelajar, Ya, terima sama-sama. kasih. terima kasih kembali, Bu. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Izin saya selesaikan Zoom-nya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Atur nuhun. Izin saya selesaikan Zoom-nya. Terima kasih.